Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah analisis data penelitian eksperimen MANOVA ya, MANOVA satu jalan. Disebut juga kalau satu variabel bebas dan dua variabel ikat itu namanya MANOVA MANOVA satu jalan. Ya, jadi satu variabel bebas, dua variabel terikat. Gitu. Ini satu variabel bebas, dua variabel terikat. Kalau teman-teman kalau ANAVA dua jalan kan dua variabel bebas, satu variabel terikat. Kalau ANAVA ANAVA satu jalan itu satu variabel bebas, satu variabel terikat. Tapi kategori di variabel bebasnya ada tiga, ada lebih dari dua, ya. Misalnya model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran C. Itu berarti, tapi kalau Y-nya satu itu ANAVA satu jalan. Kalau Y-nya dua, jadi ciri khas dari MANOVA di sini Y-nya dua ya Bapak Ibu ya. Jadi dua atau lebih, jadi minimal dua gitu. Jadi MANOVA ini multivariate analysis of varian adalah perluasan dari ANOVA ya yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok pada beberapa variabel dependen. Ya, jadi beberapa variabel dua atau lebih eh, di sini nih ada keterangannya ya, dua atau lebih variabel dependen. Jadi minimal dua. Jadi Y-nya dua minimal ya. Bisa tiga, bisa empat gitu, tapi minimal dua. Nah, sebenarnya MANOVA itu mirip ANOVA, jadi mau menentukan apakah rata-rata kelompok variabel dependen berbeda secara signifikan satu sama lain. Intinya mau uji perbedaan rata variabel dependennya, tapi yang membedakan di sini variabel dependennya lebih dari dua. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di sini desainnya ya. Ini ada model pembelajaran sebagai variabel bebasnya dan variabel bebasnya itu ada dua. Variabel bebasnya kan satu ya, tapi ada dua kategori, yaitu model pembelajaran start dan jigsaw. Dianggaplah model pembelajaran ini variabel bebas pertama itu sebagai A ya, karena memang hanya satu variabel bebas. Di sini A1-nya start, A2-nya jigsaw. Jadi kategorinya ada dua. Nah, berarti Bapak Ibu di sini ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang dibandingkan nanti Y-nya, ya. Nah, dari masing-masing kelompok nanti diteskan karena variabel bebasnya di sini ada dua, yaitu kemampuan penalaran dan penguasaan konsep matematika. Jadi kalau judul di sini judulnya adalah pengaruh model pembelajaran terhadap ya terhadap kemampuan penalaran atau Y1 dan penguasaan konsep gitu. Ini judulnya nih. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat tesis di Unindra itu ya, ciri khasnya Y-nya dua, variabel bebasnya satu. Karena memang kalau untuk S2 itu MANOVA satu jalan. Gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi judulnya adalah pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan penalaran Y1 dan penguasaan konsep Y2. Dengan kategori ini sebagai X, variabel bebasnya cuma satu, gitu. Jadi di sini variabel bebasnya atau X-nya adalah
model pembelajaran. Ini kita eh, sebagai A ya, misalnya gimana? Sebagai A gitu ya. Gitu. Nah, nanti di sini ada A1, ada A2. A1-nya adalah model pembelajaran start, terus A2-nya adalah model pembelajaran tadi apa? Start sama di bawah jigsaw ya, jigsaw. Jadi ini saya lambangkan dengan A1, kemudian yang ini saya lambangkan dengan A2. Gitu. Nah, itu A1, A2 ya. Kemudian variabel terikatnya, ya, terikatnya adalah atau Y. Jadi di sini variabel terikatnya adalah Y1, itu kemampuan penalaran. Kemudian Y2 itu apa di sini? Penguasaan konsep matematika. Itu ya. Jadi ini Y1, Y2. X-nya 1. Oke, biar enak dilihat. Oke. Nah, ini desainnya ya. Jadi ini ada keterangannya, diulang, start jigsaw, Y1, Y2. Nah, di sini lebih detail lagi, ada A1, Y1. Berarti nanti di sini ada A1, Y1, A1, Y2, A2, Y1, A2, Y2. Jadi gini, eksperimennya dilakukan pada dua kelompok. Ya, jadi ada kelompok start sama jigsaw. Kemudian setelah diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran tersebut di masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu diukur ya, diobservasi, dilakukan pengukuran terhadap Y1 dan Y2. Y1-nya kemampuan penalaran dan Y2-nya adalah penguasaan konsep matematika. Jadi masing-masing kelompok memiliki dua skor Y. Y-nya satu adalah eh, kemampuan penalaran, Y2-nya adalah apa? Penguasaan konsep matematika. Jadi ya, punya dua Y. Oleh karena itu nanti ada ini, empat kelompok skor ya. Jadi A1 Y1 untuk kelompok start di sini adalah hasil pengukuran kemampuan penalaran. Di sini kelompok start untuk hasil pengukuran penguasaan konsep. Di sini adalah kelompok jigsaw untuk hasil pengukuran Y1, kemampuan penalaran, dan yang ini eh, penguasaan konsep matematika. Kemudian, nah ini berarti ada empat kelompok skor ya. Yang tadi A1 Y1, A1 Y2, A2 Y1, A2 Y2. Ini, gitu. Nah, teman-teman nanti pada saat ini kan nih skornya nih. Jadi masing-masing kelompok punya dua skor, Y1 Y2 untuk A1, Y2 Y1 Y2 untuk A2. Nah, teman-teman nanti diisi data SPSS seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kelompoknya. Jadi kalau satu berarti kelompok satu semua. Baru lanjut kelompok dua. Karena semuanya ada apa namanya? Di sini ada 80 ya. Kenapa 80? Karena A1-nya di sini Y1-nya itu ada 40, ininya 40 ya. Nah, kemudian teman-teman masukkan ke sini ya, ke SPSS yang tampilan ini.
gitu ya. Kemudian ini analyze general linear model multivariate. Kemudian dimasukkan ke atasnya dependent variabelnya adalah Y1, Y2, yaitu kemampuan penalaran dengan penguasaan konsep matematika, baru fix modelnya itu model pembelajaran. Jadi seperti ini. Kemudian eh, klik option, ini option nih. Kemudian centang ya, deskriptif statistik homogeneity test, spread of level plot, and residual plot. Terus continue, oke. Ini continue, oke. Nanti output SPSS-nya keluar. Nah, yang saya jelaskan itu uji hipotesisnya ya, karena nanti di situ ada uji homogenitas ya. Nah, di sini hipotesis pertamanya, Bapak Ibu, teman-teman, yang berarti terdapat pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Ya, jadi itu adalah hipotesis pertama. Jadi pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Kalau pakai bahasa perbedaan berarti terdapat perbedaan ya Y1 dan Y2 di antara A1 dan A2 secara simultan. Itu. Pengaruh di sini ya. Kemudian hipotesis keduanya pengaruh A terhadap Y1 atau terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Karena kan A-nya ada dua. Di sini yang ketiga adalah terdapat pengaruh A terhadap Y2. Artinya, atau pakai bahasa lainnya terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Gitu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jika signifikan, jika nilai signifikannya di output SPS-nya itu kurang dari 0,05. Ya. Berarti yang ini signifikan, yang ininya tidak signifikan. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat output SPSS-nya ini ya. Jadi hipotesis pertama itu pengaruh satu variabel terhadap semua variabel dependen secara bersama-sama. Ya, jadi ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian di sini, ini nih, ya, yang ininya itu nilai signifikannya adalah 0,00. Ya, jadi kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Gitu. Sebenarnya dilihatnya dari ini. Untuk keempat ini nih. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini tabelnya beda lagi untuk hipotesis kedua dan ketiga. Nah, ini ya. Jadi, kita lihat di A-nya di sini. Ini kan Y1 nih. Yang ini Y2. Gitu. Jadi nanti ada pengaruh A terhadap Y1, pengaruh A terhadap Y2. Jadi masing-masing. Kalau tadi kan secara simultan. Pengaruh A, kalau hipotesis pertama, pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Tapi kalau yang kedua, ketiga ini, pengaruh A terhadap Y1, itu hipotesis yang kedua, dan pengaruh A terhadap Y2. Ini adalah 0,00, berarti signifikan, berarti terdapat pengaruh signifikan A terhadap Y1. Dan hipotesis ketiganya hasilnya juga signifikan. Jadi terdapat pengaruh A terhadap Y2. Ini Bapak Ibu ya, teman-teman. Gitu. Sebenarnya yang dilihat ini saja. Dicantumkan F-nya boleh. Nah, gitu. Jadi rangkumannya ini terdapat pengaruh signifikan A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan, ya. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan A1, Y1 dan A2, Y2 atau terdapat pengaruh A ya terhadap Y1. Ini. Atau dengan kata lain,
terdapat pengaruh A terhadap Y1. Ya, itu bisa juga. Jadi ini ya. Jadi apa namanya? Kayak kata atau aja ya. Atau tuh pakai bahasanya tuh beda-beda ya. Bisa terdapat pengaruh, tapi pengaruh di situ maksudnya ada perbedaan. Atau lagi pakai signifikan gitu. Atau atau terdapat terdapat perbedaan yang signifikan. Gini, terdapat perbedaan yang signifikan Y1 ya, itu antara A1 dan A2 atau pakai lambang di sini berarti A1 Y1 tuh. Kemudian dan A2 Y2 gitu. A2Y1. Sorry sorry. Ya, makasih Pak Dedi. Y1 ya, karena kita masih bicara Y1 ya. Oke, makasih. Nah, ini yang kedua. Berarti kalau yang ketiga itu terdapat perbedaan signifikan A1Y2 dengan A2Y2, artinya kita copy paste aja ini, kita rubah nanti biar cepat. Ya, gitu ya. Berarti A terdapat pengaruh signifikan A terhadap Y2 atau terdapat perbedaan signifikan A2 ya antara A1 dan A2. Ya, jadi A1 Y2 kemudian A2 Y2 gitu. Seperti yang di sini. Nah, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hipotesisnya ada cuma ada tiga, tidak ada post hoc seperti anafka dua jalan ya. Karena dia y-nya cuma dua. Nah, kalau y-nya nanti istilahnya lebih dari dua, ya itu bisa. Sorry, bukan y-nya, a-nya ya. A-nya itu lebih dari dua, nanti ada post hoc-nya. Nah, ini kalau saya lengkapi lagi di sini, gitu ya. Berarti nanti hipotesisnya secara singkatnya ya, pakai simbol dulu ya. Karena yang di bawah kan udah pakai kalimat. Supaya gampang. Terdapat pengaruh A terhadap Y1, Y2, dan Y3, Y-nya 2 ya. Y2 dan Y1 dan Y2 secara simultan. Secara simultannya di sini aja deh. Terhadap pengaruh A terhadap Y1 dan nggak apa deh. Atau terdapat pengaruh A secara simultan terhadap Y1 dan Y2. Oke, kayak gini nggak apa-apa. Atau kalau pakai bahasa ininya ya, oke pakai yang simpel dulu deh. Terdapat pengaruh A terhadap Y1. Ini yang simpelnya dulu ya. Terdapat pengaruh A terhadap Y2. Kalau pakai bahasa perbedaan atau gitu ya, atau bunyi hipotesisnya, hipotesis, bunyi hipotesis yang versi lain ya, versi lain. Nah, gitu ya. Bisa juga gini. Terdapat perbedaan, pakai bahasa perbedaan, Y1 dan Y2 Y1 dan Y2 ya. Terdapat perbedaan Y1 dan Y2. Oke, boleh.
eh, di antara A1 dan A2 gitu. Nah, yang ini terdapat perbedaan, kita copy aja. Nah, ini terdapat perbedaan Y1 dan Y2, Y1-nya ya. Kalau ini Y1-nya aja. Nah, yang ini Y2-nya. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi bunyi hipotesisnya bisa yang ini, bisa yang pakai pengaruh. Ya sama, ANAFA juga kan ada pengaruh ya. Bisa pakai pengaruh, bisa pada pakai perbedaan. Tapi maksud dari pengaruh itu ya perbedaan. Karena ini adalah uji komparasional ya. Kalau eksperimen, ekspos fakto itu uji komparasional. Oke, itu adalah yang ANOVA, MANOVA 2Y ya. MANOVA satu jalan, Y-nya ada dua. Ntar saya kirim lagi ya yang sudah dilengkapi. Nah, sekarang mau saya jelaskan sebelum tanya jawab untuk yang ini. Nah, ini MANOVA 3Y. Ini saya ambil dari internet contohnya ya. Nah, kalau ini ya, jadi judulnya yang ini, pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika. Ya, ini saya singkat aja. Pengaruh pekerjaan orang tua, tapi ini bukan eksperimen ya. Jadi ini ekspos fakto karena pekerjaan orang tua. Kalau mau eksperimen bisa diganti ininya model pembelajaran gitu. Tapi nanti kan jadi ngerubah semua. Oke lah, kita bisa pakai ekspos fakto. Tapi sama cara analisisnya, cara SPSS sama. Cuma di sini pekerjaan orang tua kenapa bukan eksperimen? Kan bukan treatment. Kalau pekerjaan orang tua tuh sudah ada. Tapi sama-sama kita mau melihat uji perbedaan ya di antara nilai ujian matematika, fisika, biologi ditinjau dari pekerjaan orang tua. Jadi di sini ada Y1, ada 3 Y-nya, ini Y2 dan Y3 gitu ya. Nah, ini ada dua variabel sama, dua variabel ya, variabel pekerjaan orang tua dan ini. Sorry, bukan dua variabel ya. Berarti sini ada 4 variabel, cuma variabel bebasnya satu gitu. Ada 4, sorry. Tadi 3 ya. Tadi yang apa? Yang ini yang MANOVA 2Y-nya itu ada 3 variabel. Nah, ini ada kalau ini ada eh, 3 variabel ya. Variabel bebasnya satu gitu. Yes. Nah, nih variabel bebasnya satu, variabel tak bebasnya di sini Y-nya dua ya, Y1 dan Y2. Kalau ini jadi nanti teman-teman pekerjaan orang tua diganti dengan treatment, bisa model, metode, media, kemudian apa lagi? Apa lagi? Model, media, metode gitu ya. Misalnya remedial, remedial ada yang di luar jam, dalam jam, satu lagi misalnya apa yang tidak remedial, misalnya gitu ya. Ini variabel bebasnya satu, ini manfaat satu jalan juga karena variabel bebasnya satu. Kalau manfaat dua jalan dua, nanti saya kasih contoh ya. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 dan Y2. Y-nya bisa 2, bisa 3. Nah, ini variabel bebasnya pekerjaan orang tua, misalnya ini ex post facto ya. Nanti kalian ganti model pembelajaran. Misalnya ini tani, buruh, PNS. Berarti A1, A2, A3. Gitu. Nah, variabel terikatnya ada Y1, Y2, Y3. Kalau tadi kan 2 ya Y-nya, kalau ini 3. Kalau tadi juga kategori di variabel bebasnya ada 2, kalau ini ada 3. Nah, gimana hipotesisnya Bapak Ibu? Nah, ini. Nah, untuk datanya, kalau yang ini dibuatnya agak berbeda sama yang tadi, tapi sama aja sih nanti hasilnya. Jadi Bapak Ibu untuk SPSS bisa pakai cara yang ini, bisa pakai cara yang tadi. Kalau yang tadi itu ada di buku
Saya rangkum dari buku itu ya, aplikasi komputer Unindra. Kalau ini saya ambil dari internet. Nah, ini pekerjaannya nggak satu dulu nggak, tapi apa namanya ya tergantung ininya apa respondennya, responden satu pekerjaannya satu, responden dua dua gitu. Nah, ini matematika, fisika, biologi. Nanti yang ditaruh di situnya segini, plek ya. Jadi nggak diurutin dulu satu dua gitu, tapi sama aja. Nah, nanti agak berbeda mungkin di cara SPSS-nya ya. Nanti ada juga di sini. Jadi teman-teman di sini hipotesis penelitiannya biasa ya. Berarti terdapat pengaruh A ya. Ini kan A nih kategori pekerjaan. Terdapat pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan. Atau kalau pakai bahasa perbedaannya ini. Terdapat perbedaan Y1, Y2, Y3 secara simultan pada berbagai kategori pekerjaan. Atau di antara A1, A2, dan A3 gitu. Nah, kemudian di sini pengaruh A, ya, ini kan A nih. Ya, pekerjaan itu A. Pengaruh A terhadap Y1. Ya, kalau ini kalimatnya kan terdapat perbedaan Y1 ya antara A1, A2, A3 gitu kan? Gitu. Atau bisa juga kalimatnya terdapat pengaruh A terhadap Y1. Bisa juga bahasanya terdapat perbedaan nilai Y matematika atau Y1 ditinjau dari pekerjaan orang tua gitu. Pakai bahasanya ya. Kalau yang ketiga, ini bahasa sederhananya terdapat pengaruh A terhadap Y2. Atau yang ini, terdapat perbedaan Y2 di antara A1, A2, A3. Atau terdapat perbedaan Y2 ditinjau dari pekerjaan. Yang ini sama, terdapat pengaruh A terhadap Y3 atau terdapat perbedaan Y3 di antara A1, A2, A3 atau terdapat perbedaan Y3 ditinjau dari A, pekerjaan orang tua gitu, ya. Nah, baru Bapak Ibu setelah yang ketiga ini ya, yang ini yang keempat ini baru dua-dua namanya simple effect nih. Kalau ini ada simple effect-nya. Kita bahas yang Y1 dulu. Terdapat perbedaan Y1 di antara A1, A2. Terdapat perbedaan Y1 antara A1, A3. Terdapat perbedaan Y3 antara A2 dan A3. Kemudian kita bahas yang Y2-nya. Terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A3. Kemudian terdapat perbedaan Y2 antara A2 dan A3. A1, jadi A1, A2, A1, A3, A2, A3. Begitu juga dengan nilai biologi. Terdapat perbedaan Y3 antara A1, A2, Y3 antara A1, A3, Y3 ya, Y3 antara A2, A3. Ini. Ibu maaf untuk nomor Ya, 7 nilai ya, matematika itu Y1 ya Bu, masih Y1 ya? ya, saya salah ya. Oh iya, iya, Hmm. sebentar. Bentar ya, Ibu, makasih. Bentar, bentar ya. Oh iya, makasih. Sip. Ya, jadi kita bicara Y1 dulu, terus Y2, terus Y3. Nah, ini kalau bahasanya, nah ya, kalau kita pakai simbol gitu ya, ditinjau dari A, pakai simbol. Misalnya A ini. Nah, ini misalnya A, gitu. Ini misalnya ditinjau dari A, ya, pekerjaan orang tua. Biar simpel ya. A, gitu. Nah, ini nih bicara Y1, ini simple efeknya nih. Kalau yang atas ini secara simultannya, yang ini satu-satu. A terhadap Y1, A terhadap Y2, A terhadap Y3. Atau pakai bahasa pengaruhnya di sini, terdapat perbedaan Y1 antara A1, A2, A3. Ini Y2 antara A1, A2, A3, Y3 antara A1, A2, A3. Gitu. Ya. Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti ANAFA cara analisisnya ini plek-plek sama ya sama yang ditabelin ini di copy. Kalau cara yang ini ya,
di copy ke SPSS, kemudian ini supaya ketahuan, misalnya tani itu satu, buruh dua, PNS tiga, di sini di value-nya diketik, terus oke, ini satu-satu ngetiknya, terus balik lagi ke data, sini datanya udah ada namanya nih, pekerjaan matematika fisika biologi, pekerjaan A, eh, Y1, Y2, Y3. Nah, sama analyze general linear model multivariat, kemudian masukin matematika psikologinya di dependent, pekerjaannya di flex factor, ini seperti ini. Kemudian kalau di sini klik model, ya diklik full faktorialnya. Nah ini, di customnya, sorry, customnya diklik, terus pekerjaan, muncul pekerjaan, pekerjaannya dipindah ke sini, kanan, klik continue, terus option, option sama kayak tadi ya, diklik yang di sini yang diklik adalah descriptive statistic observed power probability test. Itu ya. Ini tapi pekerjaannya dipindahin dulu ke kanan. Continue terus klik post hoc. Nah, di sini kan ada post hoc nih. Post hoc karena di sini hanya ada dua ya. Jadi post hoc pekerjaannya pindah ke sini, A-nya lebih dari dua karena ada A1, A2, A3. Jadi ada uji lanjut ya misalnya pakai Bonferroni tuh, klik continue. Nah, ini ya. Oke, output. Nah, nanti outputnya, teman-teman, ini adalah output. Nah, kita hipotesis ya. Ini hipotesis apa? Sorry, ini outputnya. Nah, untuk hipotesis satu, pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan, ya, atau terdapat perbedaan Y1, Y2, Y3 secara simultan pada ditinjau dari A, bisa, atau di antara A1, A2, A3. Bahasa sederhananya pokoknya pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan. Bahasa sederhana. Nah, dikliknya itu dari sini, dari atas ya, atas sorry, yang ini. Yang ini nih, saya ini. Jadi yang saya warnain itu, nah ini. Karena ini nol semua, ya di bawah 0,05, maka signifikan. Ya, gitu. Terdapat perbedaan signifikan. Gitu. Ininya A. Nah, ini nilainya adalah 0,000 kurang dari 0,005. Makanya signifikan. Itu ya. Ini singkat aja. Kemudian teman-teman ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang itu kan tadi udah nih di atas ya. Di atas nih hipotesis satu. Atau saya pindahin deh biar nggak bingung. Jadi kalau untuk hipotesis satu ini outputnya. Nah, gitu. Ya. Ini outputnya. Nah, untuk hipotesis 2, nah ini saya hapus aja ya. Ini output untuk uji homogenitas. Nanti kan ada uji prasyarat. Saya hapus aja, kita fokus ke ini ya. Tapi nanti lebih detailnya di mata kuliah aplikasi komputer. Makanya teman-teman saya enggak eh, kuisnya enggak suruh ngolah data karena untuk olah data nanti ada bagiannya di aplikasi komputer. Saya hanya mengajarkan cara baca data. Nah, hipotesis 2 dan 3 ini outputnya. Jadi ini adalah Y1, ini Y2, ini Y3. Pekerjaan itu A ya. Dengan Y1, kemudian ini Y2, ini adalah Y3. Jadi teman-teman, dari sini aja bisa langsung ya. Pengaruh A terhadap Y1 berapa? Sini 0,00, di bawah 0,05 berarti signifikan. Gitu. Bisa sini biar enak lihatnya. Nah, udah gitu. Nah, kalau ini A terhadap Y2, berarti ini signifikan.
A terhadap Y3 berarti signifikan. Gitu. Dah, itu hipotesis 2 dan 3. Kalau pakai perbedaan, berarti kalau pengaruh A terhadap Y berarti pengaruh A terhadap Y1 berarti terdapat perbedaan Y1 di antara kelompok A1, A2, A3. Kalau ini pengaruh A terhadap Y2, artinya terdapat perbedaan Y2 antara A1, A2, A3. Ini pengaruh A terhadap Y3 gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini nggak usah, ini untuk deskriptif. Ya, untuk deskriptif. Untuk deskriptif ya. Nah, untuk yang ini kita uji lanjut ya. Nah, ini yang uji lanjut pakai yang ini. Nah, gitu. Nanti yang saya cantumkan hanya uji hipotesis aja ya. Apa? Outputnya ya. Uji lanjut yaitu hipotesis berapa di sini 5 sampai 13. Nah, saya pindahin ke sini. Gitu. Nah, ini ada ininya ya. Tadi saya untuk mempermudah. Jadi A1-nya Tani, Buruh, PNS. Nah, teman-teman bacanya begini. Jadi terdapat perbedaan Y, ini kan Y1 nih. Y1, Y1 dulu. Kita bahas yang Y1 dulu. Nah, ini Y1, ini nanti Y2, ini nanti Y3. Jadi masing-masing ya. Dua-dua tapi ya. Jadi di sini matematika antara Tani, berarti A1, Tani Buruh PNS ya. Tani Buruh PNS. Berarti di sini A2. Gitu. Ini A3 ya. Nah, terus di sini buruh A2, cuma yang dipakai ini aja, A3. Gitu, ya. Kalau tani kan A1 udah di sini. Jadi yang dilihat ini, teman-teman. Terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Gitu. Ya, ini signifikan. Kalau ini terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A3. A1 A3 berarti yang ini, signifikan juga. Terdapat perbedaan Y1 antara A2 dan A3. Berarti lurus ini. Nah, ini tidak signifikan, gitu. Nah, kemudian Y udah dibahas tuh. Berarti perbedaan Y1 antara A1 dan A2, A1 dan A3, A2 dan A3. Berarti udah beres. Nah, sekarang yang Y2-nya. Terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Kita lihat di sini. Yes. Nah, kita lihat di sini berarti signifikan. Karena ini nih, A1, A2, signifikan. Sekarang terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A3 ini. PNS kan A3. Berarti A1, A3. Untuk Y, A1, A3. Untuk Y2-nya. Berarti di sini signifikan. Kemudian kita mau membandingkan A2 dengan A3. Nah, ini. Kalau udah bisa ANAVA 2 jalan kemarin, insya Allah ini gampang. Nah, ini tidak signifikan. Oke. Oke, sekarang biologi A1, A2 gitu ya, sama. A1, A2, A1, A3, A2, A3. Oke. Nah, itu di sini 0,00. Ini A3, A1, A3. A1, A3 berarti yang ini. Ini, ya. Kemudian buruhnya adalah, sorry, ini A berapa? A2 dan A3. A3 yang bawah. Kalau yang atas nggak perlu ya, karena buruh sama tani kan udah dibahas di sini. Hasilnya sama aja. Berarti kita yang cuma ini. A2, A3, 0,002 masih di bawah 0,05. Jadi ini. Tuh udah saya cantumkan di situ. Ya. Jadi intinya teman-teman ya, rangkuman lah ya.
Rangkuman untuk bunyi hipotesis. Terus saya taruh atas. Oke, pakai file baru aja deh. Ya, rangkuman, rangkuman MANOVA satu jalan, di mana apa? Di sini misalnya ada kata pengaruh, pengaruh A, ya, A terhadap Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. Ini kesimpulan ya. Mau jalan dengan 2Y. Ini gampang nih. Pengarah judul, ini judulnya. Ini. Kemudian hipotesisnya, kita pakai simbol aja. Nanti pas kuis simbol aja ya. Simbol aja biar cepat. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu terdapat, oke aku aja ya soalnya lagi direkam. Terdapat pengaruh, terdapat pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Nah, terdapat pengaruh A terhadap Y1 dan terdapat pengaruh A terhadap Y2 gitu. Nah, ini adalah hipotesisnya. Atau pakai perbedaan ya, sama aja. Mau pakai yang atas atau yang bawah. Jadi teman-teman jangan kaget nanti pas tesis banyaknya pakai yang atas. Kalau pakai perbedaan, harus tulis dulu deh. Terdapat perbedaan Y1 dan Y2 secara simultan, simultan berdasarkan A atau ditinjau dari A atau di antara A1 dan A2 gitu sama aja. Ini dapat perbedaan Y1 berdasarkan A, terdapat perbedaan Y2 berdasarkan berdasarkan A. Atau di sini kalau pakai bahasa lainnya di sini atau lagi aja deh. Atau Y1 dan Y secara simultan di antara ini antara A1 dan A2 gitu. Ini di antara gitu ya. Apa ini judulnya? Rangkuman ya. Rangkuman MANOVA satu jalan 2Y dan 3Y. Ini. Oke, ini dengan 3Y. Sekarang 3Y. Hipotesisnya pengaruh A terhadap Y1, Y2, dan Y3. Gitu ya. Berarti di mana A-nya itu, A-nya ada 3, yaitu A1, A2, A3. Kemudian Y-nya juga ada 3, Y1, Y2, Y3. Berarti nanti bunyi hipotesisnya, kalau pakai kata pengaruh, A-nya ada 3 kategori. Gini aja, ada 3 kategori.
Kemudian eh, Y-nya juga ada 3 kategori. Yaitu, ya, yaitu, gitu. Oke. Berarti pengaruh A terhadap Y1, Y2, dan Y3. Ini. Kemudian A terhadap Y1, A terhadap Y2, A terhadap Y3. Gitu. Nah, kemudian baru perbedaan ya. Terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Kita copy paste ini. Nah, jadi Y1 antara A1 dan A2, Y1 antara A1 dan A3, Y1 antara A2, A3. Ini ya. Yuk kita copy paste aja yang ini aja deh. Ini kita ganti sama yang ini, tapi ininya 2. Nah, ininya 2, 2, 2. Gitu. Kemudian kita copy lagi yang ini, tapi ininya 3. 3, 3, 3. Gitu. Berarti kalau misalnya ya, ini A-nya ada 3, tapi Y-nya cuma 2. Berarti ini kan 3 nih. Yang ini nggak ada. Nah, A1, A2 aja ya kan? A-nya, sorry, A-nya ada 3, Y-nya ada 2. Berarti ini nggak ada, gitu. Kemudian ini ada, ini nggak ada. Karena Y-nya kan cuma 2. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya share ulang yang ini. Saya save. Di sini ada kata oke yang lebih singkat ya. Oke. Kemudian saya tutup dulu. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Izin bertanya boleh Bu? Ya, silahkan Pak Dian. Berarti baik ANAFA maupun MANAFA itu kalau sudah Heeh. simple effect itu kalau sudah ada 3 perlakuan berarti udah simple effect Bu ya hipotesisnya ya. Eh, Kalau ada lebih dari 2 kategori ya Pak, untuk Berarti dimulai tiga variabel kali Bu bebasnya. ya. Oh, Ya, oke, jadi oke. A-nya tuh ada A1, A2, A3 gitu. Siap, siap, siap. Gitu ya. Jadi kalau dia ada A-nya lebih dari 2, itu pasti ada simple effect. Simple effect ya. Seperti itu. Ya, Bu, Bu, cara ya. membedakan, tadi kan ini Manova ya. Mm-mm. Cara membedakannya dari mana sih Bu? Yang sebelumnya kayaknya mirip-mirip ya. Yang terakhir yang Anova Ya memang dua sama-sama jalan. uji, memang sama-sama uji perbedaan, tapi Mm-mm. apa namanya? Kalau Manova Y-nya 2 gitu aja. Oh, Manova ini dua. Iya. Kalau X1 tetap X1 Y2 tetap Manova sebutnya. Pokoknya Y-nya 2, X-nya 1. Itu Manova 1 jalan. Kalau X-nya Oke. udah 2, Y-nya 2, berarti Manova 2 jalan. Itu Oh, S3. oke, siap. S3. Kita yang tadi Rekamannya yang dua ya, satu. di-cut dulu ya. Rekamannya di-cut, nanti